Salam sehat. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena pada hari ini kita dapat berkumpul kembali. Di sini kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya sendiri, Susi PPIG Manurung dengan NIM 17010111573 dan bersama teman saya Irma Suryani Manurung, ada Tama Sriyanti Lumban Tobing dan ada juga Happy Taruli Simanjuntak. Di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang mengklon gen membuka bidang baru dalam kesehatan. Di sini kami ngambil judul tentang cloning gen. Yang pertama, pokok pembahasan yang kami jelaskan adalah yang pertama, pengertian cloning gen. Yang kedua, sejarah cloning gen. Yang ketiga, jenis-jenis cloning gen. Yang keempat, alat-alat yang digunakan. Yang kelima, komponen cloning gen. Yang keenam, tahap-tahapan cloning gen. Yang ketujuh, aplikasi cloning gen. Yang kedelapan, tinjauan biotika cloning. Yang kesembilan, kelebihan dan kekurangan cloning gen. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu pengertian cloning gen. Yang pertama, kata cloning berasal dari kata clone, yang merupakan kata bahasa Inggris yang berarti potongan. Biasanya digunakan untuk memperbanyak tanaman. Untuk pertama kali cloning ini muncul berkat saran oleh salah satu ahli yang bernama Herbert Weber sekitar tahun 1903. Yang kedua, cloning merupakan proses perbanyakan fragmen gen dengan target memproduksi DNA rekombinan ke dalam suatu sel inang atau yang ditemukan oleh Broker tahun 2005. Yang ketiga, teknologi cloning adalah suatu cara memproduksi yang menggunakan teknik tingkat tinggi di bidang rekayasa genetika untuk menciptakan makhluk hidup tanpa melalui perkawinan. Yang keempat, teknik reproduksi ini menjadi terkenal sejak penemuan domba yang disebut dengan domba Dolly. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya, Irma. Nama saya Irma Suryani Manurung. Saya akan menjelaskan tentang sejarah cloning gen. Menurut Start pada tahun 1903 muncul suatu istilah untuk sekelompok makhluk hidup yang dilahirkan tanpa proses seksual dari satu induk atau Herbert Weber. Brown pada tahun 1952, Britt dan Young melakukan penyelidikan tentang cloning terhadap katak dengan cara memasukkan nukleus yang sedang mengalami proses perpisahan ke dalam sel normal. Pada tahun 1997, Wilmut dan Campbell telah sukses melakukan cloning seekor domba dewasa yang menghasilkan seekor anak domba yang diberi nama Dolly. Yang ketiga, jenis-jenis cloning gen. Yang pertama, yaitu cloning embrional, yaitu teknik yang dilakukan untuk memperoleh kembar identik, meniru apa yang terjadi secara alamiah. Yang kedua, cloning DNA dewasa, yaitu rekayasa genetis untuk memperoleh duplikat dari seorang individu yang sudah dewasa. Yang ketiga, cloning terapeutik, yaitu rekayasa genetis untuk memperoleh sel, jaringan atau organ dari suatu individu tertentu untuk tujuan pengobatan atau perbaikan kesehatan. Yang keempat, alat-alat yang digunakan. Seperti pada gambar boleh dilihat, alat yang digunakan yaitu mortar atau stamper, yang kedua elektroforesis, yang ketiga sentrifug. Saya akan menjelaskan tentang komponen cloning gen. Ada beberapa jenis komponen cloning gen yaitu DNA sisipan, DNA vektor, enzim restriksi, plasmid, enzim ligase, dan sel inang. Enzim DNA sisipan merupakan digunakan sebagai gen yang akan diperbanyak. DNA vektor berfungsi sebagai wadah DNA sisipan. Enzim
restriksi digunakan untuk memotong DNA. Plasmid merupakan DNA rantai ganda yang terbentuk sirkular dan terdapat bebas di dalam sel. Enzim ligase digunakan untuk menyambung DNA. Sel inang berfungsi untuk menyimpan gen atau fragmen DNA yang sudah dikloning. Pengertian dari komponen DNA yaitu DNA sisipan adalah merupakan fragmen DNA atau gen yang akan dikloning. DNA vektor adalah merupakan suatu molekul DNA sirkular yang bertindak sebagai wadah untuk membawa DNA sisipan masuk ke dalam sel inang dan bertanggung jawab atas replikasinya. Enzim ligase adalah enzim yang berfungsi untuk menyambung dua ujung potongan DNA. Plasmid adalah merupakan DNA rantai ganda yang berbentuk sirkular dan terdapat bebas dalam sel. Enzim restriksi adalah merupakan suatu endoklease yang mengenal urutan spesifik pada molekul DNA dan memotong pada urutan yang spesifik tersebut. Tahapan-tahapan cloning gen. Ada beberapa tahapan cloning gen yaitu isolasi fragmen DNA, pemotongan DNA, penyambungan DNA, transformasi sel, seleksi klon, rekombinan. Isolasi fragmen DNA, isolasi DNA yang diawali dengan melakukan perusakan serta penghilangan dinding sel yang dilanjutkan dengan penyisipan. Yang kedua, pemotongan DNA. Pemotongan DNA dilakukan dengan menggunakan enzim restriksi endoklas. Pemutusan ini dilakukan di dalam strain tertentu yang bertujuan untuk mencegah agar tidak merusak DNA. Yang ketiga, penyambungan DNA. Ini terdapat beberapa cara, yaitu penyambungan dengan menggunakan enzim DNA ligase dari bakteri, serta dengan pemberian enzim deoxynukleotidil transferase untuk mensintesis untai tunggal homopolimerik 3. Yang keempat, transformasi sel. Transformasi sel merupakan proses untuk memasukkan DNA ke dalam sel inang. Yang kelima, seleksi klon rekombinan. Seleksi klon rekombinan ini bertujuan untuk menentukan klonin mana yang membawa plasmid rekombinan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Happy. Aplikasi cloning gen ada pada manusia, pada hewan, pada tumbuhan. Tinjauan biotika cloning. Etika tentang klonasi atau cloning dalam edidum buku kedokteran Indonesia disebut bahwa menolak dilakukannya cloning terhadap manusia karena upaya itu mencerminkan penurunan derajat serta martabat manusia. Sel atau jaringan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan melalui antara lain pembuatan zat antigen monoklonal yang banyak digunakan dalam bidang kedokteran baik aspek diagnostik maupun dalam bidang pengobatan. Yang sangat utama untuk diperhatikan adalah seharusnya cloning hanya dilakukan untuk kepentingan kesejahteraan kehidupan serta tidak menyalahi etika dan moral. Kelebihan dan kekurangan cloning gen. Kita lihat kelebihan cloning gen. 1. Untuk upaya konservasi hewan atau tumbuhan yang langka. 2. Studi model perjalanan suatu penyakit. 3. Diperoleh tanaman baru dalam jumlah besar dalam waktu yang singkat dan dengan sifat yang identik atau sama dengan induknya.
Sedangkan kekurangan cloning gen, 1, menurunkan keanekaragaman tanaman baru yang dihasilkan, demikian juga pada hewan. Yang kedua, diferensiasi telomerik. Yang ketiga, tingkat kegagalan sangat tinggi, di mana kemungkinan berhasil hanya sebesar 0,1 sampai 3%. Demikianlah presentasi kami dari kelompok 6.